Lukas 2 nomor 14-nya. Ya. Oke, kita baca dulu Dinda ya. Pelan-pelan aja. Gak usah mau buru-buru gitu loh. Gak apa-apa, kita diskusi pelan-pelan aja. Lukas 2 nomor 14-nya. Bunyinya, bacakan ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gak ada yang dikatakan Tuhan jadi manusia. Yang diam dan itu yang diam di antara kita. Iya, tapi narasinya ini gak ada dikatakan Tuhan menjadi manusia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, cocok. Karena memang Tuhan di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera di bumi kepada manusia yang berkenan kepadanya. Pada kenyataannya, ketika Yesus turun ke dunia, kacau balau pada saat itu hingga terjadi penyaliban. Gak ada kedamaian, keributan yang ada. Gimana itu? Salah saya, Yohanes 1 ayat 14. Kan itulah, kau pun Salah ucap. Okay. Salah ucap lah. Iya, oke, nggak apa-apa, diterima maafnya Dinda, nggak apa-apa. Saya tidak minta maaf kok. Yohanes 1 nomor 14, nggak salah lagi kan? Apa? Nggak salah lagi nih kan? Oh enggak. Iya, oke, saya baca Dinda ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Gak ada yang dikatakan Tuhan jadi manusia. Itu kan kalau firman itu kan Tuhan. Loh, di sini firman dikatakan bukan Tuhan. Iya, firman itu. Kalau yang firman itu adalah apa manusia itu firman atau Tuhan? Loh, di sini tertulis cuman firman, nggak ada Tuhan. Firman itu manusia atau Tuhan? Firman itu perkataan. Ya, perkataannya siapa? Ya, perkataan siapa menurutmu dalam Bibelmu? Perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan, oke. Berarti dalam imanmu, perkataan Tuhan adalah Tuhan. Iya. Oke, ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, dengan apa dia menciptakan langit dan bumi? Di Kejadian 1. Dengan firman-Nya. Oke, dengan firman-Nya. Firman Tuhan itu Tuhan bukan? Ya, firman Tuhan itu Tuhan. Tuhan, oke. Ketika firman menjadi bumi, langit dan bumi, apakah langit dan bumi itu adalah Tuhan? Dia menciptakan bumi, langit dan bumi, menciptakan. Iya, menciptakan dengan? Itu kan bumi dan langit itu adalah ciptaan. Iya. Masa dia menciptakan dengan? Caranya dia Tuhan. Iya, dia menciptakan langit dan bumi dengan? Melalui firman-Nya. Firman-Nya, oke. Berarti ketika dia berfirman, jadilah langit dan bumi, jadilah, kan gitu. Jadi dia menciptakan langit dan bumi. Oke, ketika langit dan bumi jadi dari firman, apakah langit dan bumi itu adalah firman? Dia adalah ciptaan. Yang saya tanya, langit dan buminya itu Tuhan atau bukan? Oh bukan, karena dia ciptaan. Oke, karena ciptaan. Nah, manusia itu ciptaan bukan? Manusia adalah ciptaan. Nah, berarti firman di sini menjadi ciptaan. Firman menjadi ciptaan. Bisa. Iya. Bisa jadi ya. Iya kan? Oke, berarti Yohanes 1:14, firman menjadi ciptaan, betul? Betul? Ya. Oke, nah lantas apa korelasinya firman menjadi ciptaan dengan Tuhan jadi manusia? Apa korelasinya? Hah? Manusia kan itu adalah ciptaan. Iya. Adalah Tuhan. Begitu. Iya. Iya, korelasinya itu sama aja. Enggak, korelasinya apa? Tuhan jadi manusia dengan firman menjadi ciptaan. Apa korelasinya? Kita sudah jelaskan firman itu adalah Tuhan sendiri. Iya, berarti Tuhan menjadi ciptaan. Ya enggak apa-apa, itu kan maunya dia. Terserah dia. Iya, yang saya tanyakan, berarti benar Tuhan menjadi ciptaan.
Iya, itu kan terserah dia, itu haknya. Iya loh, iya terserah dia. Maksudku, makna dari ayat 1 Yohanes 1:14 ini berarti Tuhan menjadi ciptaan gitu. Iya, itu pengertianmu, tapi dia kan Loh, terserah. kok pengertianku lagi? Iya. Tapi kau yang bilang tadi. Kan memang Yesus kan menjadi manusia. Nah, terus Iya, makanya saya tanya, berarti maksudmu Yohanes 1:14 ini yang dimaksud adalah Tuhan menjadi ciptaan gitu. tapi Yesus kan bukan ciptaan. Hah? Yesus kan bukan ciptaan, dia dilahirkan. Loh, jadi ini ciptaan atau bukan? Tadi kau bilang ciptaan, manusia ciptaan bukan? Yesus adalah dia turun ke dalam dunia menjadi rupa manusia. Jadi dia Siapa yang ngomongin Yesus, ya Allah? menunjukkan rupa manusia. Kita kan ngomong manusia ini tadi loh Dinda. Ngomong manusia kita, Yohanes 1:14 kan ngomongin manusia kita. Nah, terus Manusia itu ciptaan bukan? ya manusia secara umum adalah ciptaan. Ciptaan. Oke, Yesus firman itu. meminjam wajah manusia begitu. Ya, oke, udah mulai ngelantur kau. Firman itu Tuhan bukan? Dari tadi kok diulang-ulang terus. Gimana orang kok berubah-ubah jawabanmu? Makanya jangan berubah-ubah lah. Dari tadi Firman kan itu, firman itu Tuhan bukan? Firman itu kan firmannya Allah. Jadi Allah itu punya firman, dia Allah. Firman Tapi itu firmannya Allah itu bukan Allah. Kalau firman Tuhanmu, Tuhan bukan. terus kalau firman Allah itu adalah firman. Dia kekal atau tidak? Firman itu Kemana-mana. Yang saya tanyakan, apakah firman ini adalah Tuhan? enggak, sama tanya Anda, firman Allah itu kekal atau tidak? Oke, berarti Anda nggak sanggup lagi. Loh, kok enggak sanggup bagaimana? Loh, jadi udah pindah kita ini kayak mana? Orang kok udah pindah, itu yang kau tanya jadinya. Berarti kok nggak sanggup lagi. Pengertiannya lain. Menurut kamu firman itu bukan Allah. Iya, makanya saya tanya kamu yang saya tanya. Saya dari tadi tidak ada mengintimidasi jawabanmu, enggak. Aku ngikut aja ini. Cuman masalahnya kok berubah-ubah. Makanya aku tanya ulang gitu loh. Firman itu Tuhan bukan? Ya, sesuai dengan Alkitab, firman adalah Tuhan. Tuhan, oke. Manusia itu ciptaan bukan? Jangan anu begitu, itu kan secara umum. Ya, Iya kan di situ memang kan tertulisnya manusia. Ya, manusia itu ciptaan bukan? manusia adalah ciptaan. Ciptaan berarti ketika firman menjadi manusia berarti Tuhan menjadi ciptaan. Bukan begitu pengertian. Mana? Jadi kayak mana coba? Dia meminjam wajah manusia begitu, jadi menjadi manusia. Dia meminjam wajah manusia itu. Ya. Oke, berarti Tuhanmu itu tidak maha kaya sampai minjam-minjam. Ya. Mana Tuhan minjamnya? Tuhan minjam. Astagfirullah. Ya kan nggak maha kaya lah Tuhan, nggak maha kuasa. Dirinya datang ke dalam dunia. Begitu memang Tuhan kami. Dia tidak suka sombong. Oke. Ketika Tuhanmu datang ke dunia jadi manusia, apakah dia Tuhan? Oh iya Tuhan. Oke, berarti pada saat itu Tuhanmu adalah manusia. Iya, Tuhan menjadi manusia. Betul. Iya. Ketika Tuhanmu jadi manusia, berarti pada saat itu Tuhanmu adalah manusia. Tuhan yang menjadi manusia. Iya, ketika Tuhan kok jadi manusia, Tuhan nggak dia. Iya, artinya dia manusia yang mempunyai unsur ilahi. Karena kan Iya, yang saya tanyakan, ketika Tuhan kau turun ke dunia menjadi manusia, ya, jadi manusia, udah jadi manusia dia nih, Tuhan dia bukan. dia Tuhan. Tuhan, oke, berarti Tuhanmu pada saat itu manusia. Iya, Tuhan yang menjadi manusia. Iya, berarti Tuhanmu manusia. Tidak boleh dipisahkan antara Tuhan dengan Tuhan menjadi manusia. Ketika gini lah Dinda, ketika Tuhanmu turun ke dunia ini, cempung jadi manusia. Ya, jadi manusia.
Ketika dia jadi manusia, di Tuhan bukan dia. Gimana ini otak mesin orang ini? Saya tidak jelas namanya. Tadi kan Loh. saya bilang Tuhan menjadi manusia, Tuhannya itu tidak lepas. Iya, makanya saya tanya kamu biar jangan berubah-ubah lagi. Ketika Tuhanmu jadi manusia, Tuhan nggak dia pada saat itu? Maksudnya tidak jelas. Oh ya Allah, Tuhanku. Tuhan datang Tuhanmu ini kan kau bilang turun ke dunia jadi manusia. ke dalam dunia menjadi manusia, Tuhannya tidak lepas. Iya, makanya aku tanya. Aku tidak berpendapat atau tidak memframingmu. Enggak, aku bertanya ini. Ketika Tuhanmu turun ke dunia jadi manusia, dia Tuhan enggak pada saat itu? Ya, Tuhan. Tuhan, oke. Berarti pada saat itu Tuhanmu adalah manusia. Ya, semua itu kan tergantung dia. Dia menjadi manusia untuk menyatakan dirinya supaya. Iya, makanya saya tanya. Berarti kamu terima pada saat itu Tuhanmu jadi manusia dan Ya. Tuhanmu adalah manusia. Bukan Tuhanku adalah manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Beda itu. Jangan kau alihkan seperti itu. Beda. Ini tidak penjelasannya ini tidak. Nah, supaya Nih. Anda tahu Nih. kenapa Tuhan Nih. datang ke dalam dunia menjadi Ini. manusia. Ini ibaratkan ini Tuhanmu jadi manusia ini. Ketika dia jadi manusia ini, Tuhan nggak dia? Bagaimana ini? Dia sudah jelas dia. Tuhan nggak dia? Tidak jelas sekali kau punya pengertian itu. Saya tidak mengerti, kan saya bertanya loh. Ketika dia turun ke dunia jadi manusia, dia Tuhan bukan. Kenapa Yesus datang ke dalam dunia sebagai Saya nggak tanya itu. Enggak, supaya Kok dia datang sebagai ke dunia? Anda hidup manusia begitu. Jadi caranya Iya, ketika dia datang ke dunia menjadi manusia, dia Tuhan bukan. Loh, Tuhan menjadi manusia, tidak mungkin. Oke, berarti Tuhanmu manusia. Iya, menjadi manusia. Ya udah, bes. Kalau itu selesai, ternyata Tuhannya si Geo adalah manusia. Sementara bilangan 23:19 mengatakan Tuhan bukan manusia. Berarti si Geo dalam kesesatan yang nyata. Habis. Gitulah. Gak lama-lama diskusinya kalau kayak gitu. Lanjut. Dia udah mengakui Tuhannya manusia. Aku bentar ada kerjaan Nah, sedikit. sudah mengakui dia apalagi? Menjadi manusia. Ya kalau gitu kalau Jadi apa? nggak mau kau pakai lagi balikkan ke kandangnya itu. Kalau nggak dipakai lagi balikkan ke kandangnya balik. Balikkan di kandangnya Daus. Udah aku nggak dipakai lagi balikkan ke kandangnya. Nanti kalau butuh keluarkan lagi dari kandang ya. Buat Ya gitu hiburan. aja ya. Kalau nggak dibutuhkan lagi balik ke kandang gitu. Sakit jadi kafir kan. Opung Mindalun, selamat siang. Kristen Islam. Opung. Opung. Kenapa jadi diam Kopung, Mbah? Kenapa kok turun? Ayo, pasien berikutnya. Iya, dia nggak bersuara tapi agak tuh begitu. Akunku tadi belum bisa on cam, nggak tahu, padahal udah 1000. Ini akun lain. Jeffrey, selamat siang. Jeffrey, ngorok. Kok kalau ngorok jangan minta naik lah kok, Jeff. Udah turun. Ngorok minta naik pulang. Ya, pasien berikutnya. Yang Kristen dulu ya, weh. Ayo. Pura-pura tidur itu ya. Sengaja dia. Ayo. Pasien berikutnya, silakan kalian naik.
Mana nih Ten? Udah sampai di situ aja Ten. Iya ini Ten yang ngorok. Ten. Mana nih? Duduk dulu boy. Oh Ten ada. Welis Tony, selamat siang. Selamat Welis siang. Tony, Kristen Islam. Ya, siang. Kristen Islam. Oke, temanya kita ini Kristen, anak Maria Kristen. bukan Tuhan. Ya, temanya Oke, anak Maria orang bukan Tuhan. Itu temanya, Bang. Oke, silakan apa yang mau ditanyakan? Anak Maria ini Iya, orang silakan atau apa? bukan? Anak Maria ini orang atau bukan? Orang. Orang. Manusia. Tuhan atau bukan? Mm-mm. Bukan. Bukan. Oh, Iya. berarti Tuhannya Pak Weli siapa? Tuhannya Pak Iya. Weli siapa? Tuhannya Pak Weli siapa? Ya, Tuhan Yesus. Yang dilahirkan Maria siapa? Yesus. Terus tadi katanya Yesus bukan Tuhan. Kok jadi lari ke Tuhan? Iya, kalau dia Gimana lagi ceritanya? dilahirkan itu sebagai utusan. Silakan, tanya aja langsung. Oh, berarti dia kalau dilahirkan itu dia sebagai utusan. Ya, Terus sejak kapan dia Tuhan? sejak umur 32 tahun, sejak dia mati dan bangkit. Itulah jadinya orang-orang Kristen itu mengikuti jejaknya dia. Oh, Ya, biar paham berarti kayak. waktu lahir itu dia bukan Tuhannya. Bukannya? Utusan. Waktu dia lahir bukan Tuhan. Bukan. Bukan. Lalu Lukas 2:11 yang mengatakan Iya. hari ini telah lahir Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu gimana? Bagaimana? Gimana? Lukas 2 nomor 11 dikatakan Yesus ini Wah, Tuhan. lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Iya, dia Yesus menjadi Tuhan. juru selamat. Yesus Tuhan di kota Daud. Dengar sini. Orang-orang Kristen itu, kalau Yesus itu tidak bangkit, nggak mungkin loh orang-orang Kristen itu pada ngikutin dia. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Di Pengikut mana itu Kristus, datanya? ya. Kristen itu artinya pengikut Yesus Kristus. Di mana datanya? Hah? Di mana datanya Arti arti dari Kristen Kristen pengikut Yesus Kristus? Banyak ya. Ya, di mana salah boleh bertanya satunya? juga kan nanti kan? Iya, Ya, ini di mana? boleh Ini bertanya dulu kita juga. selesaikan. Ini dulu kita selesaikan. Di mana salah satunya? Kan banyak ayatnya. Salah satunya di mana? Di Al-Hijr 39. Buka. Di mana datanya? Yes, arti daripada Kristen pengikut Yesus Kristus, datanya di mana? Di Al-Hijr 39 buka. Di Saya mana nggak bisa open cam ini datanya? lagi. Arti dari Kristen itu Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Anda tungkiannya, ada duit 5.000 enggak? Kalau Pak Wel ada duit 5.000, pergi ke warung. Pak Wel ada duit 5.000, kalau ada duitnya 5.000 pergi ke warung, beli korek Udah. kuping. 5.000 dapat 3 kok. Beli korek kuping, korek kupingmu dalam-dalam, Saya tungkian kau, dalam kali sudah tungki kau. tunjukin, saya sudah tunjukin tanya di aku tinggal mana buka aja. datanya arti Kamu dari kan nanya. Kristen pengikut Yesus Kristus. Ya. Aku suruh buka kan di Di Al-Hijr mana 38 datanya sampai arti 39. Coba daripada buka. Kristen pengikut? Memang dalam kali tungkimu ya Welis. Dalam kali tungkimu ya. Kok bisa Dalam kalau kali kali? Iya di situ. Iya, buktinya dari tadi ku Di tanya Al-Hijr apa kau jawab? 39, coba Di buka, mana coba buka. datanya arti dari turunlah kau tungki. Gak ada di Al-Hijr itu Yesus, gak ada tungki. Dah turun kau. Sejak kapan di Al-Hijr ada Yesus? Sejak kapan di Al-Hijr ada Kristen? Emang tungkian kau, dalam kali tungki kau. Korek dulu kuping kau dalam-dalam. Makanya ada duit 5.000 beli pergi ke warung.
Ayo, siapa lagi? Tungkian ditanya apa? Dalam kali tungkinya. Sejak kapan dia hijrah ada Yesus? Sejak kapan dia hijrah ada Kristen? Tungki. Sapaku. Ya. Dikin, selamat siang. Dikin. Halo, selamat siang. Oh, Kristen Islam. Islam Bunda, saya Islam. Ada yang mau Maaf, kepencet, disampaikan? Oh, kepencet. Nggak ada, Jadi Bunda. dulu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Ditanya apa, jawabnya apa. Tungkian. Tapi memang hotel ini rata-rata yang naik itu tungkian loh. Tungki. Jangan dalam-dalam tungki Glenn. Makanya kalau mau masuk sini korek kuping dulu. Pergi ke warung 5.000 dapat 3 kok. 3 bungkus tuh korek kuping. Ya kan woi? Ditanya apa, jawabnya apa. Ayo pasien berikutnya. Sambil makan kuaci. Yo. Pasien berikutnya. Gak usah kasar Bunda, yang santai aja lah. Letak kasarnya di mana, Kocu? Kau arti tungki tahu nggak? Letak kasarnya di mana? Arti tungki tahu nggak? Tungki itu telinganya banyak air, banyak nanah, keluar air. Tungki itu namanya. Makanya korek kupingnya, karena kalau dia nggak tungkian, ditanya apa dijawab. Ini dia nggak jawab. Lari ke alijir. Sejak kapan ada Kristen di alijir? Siapa yang ngomong? Nggak tahu tungki kali ya? Bolot, ya bolot. Kalau di Medan itu tungki. Banyak kali tungki deh. Mungkin udah kerak-kerak gitu kan. Maunya dicongkel. Jijik jangan diulang-ulang bun. Oh jijik sih. Congek, kalian. Pasien selanjutnya. Congkek gitu, congek. Peka. Enggak. Kalau peka itu masih mending peka. Kalau peka kan pendengarannya tuh kurang gitu ya. Kalau tungki itu yang keluar air loh dari telinga. Keluar air atau kerak-kerak tungkinya itu, tai-tai tungkinya numpuk di dalam. Jadi gara-gara itu dia kehalang itu pendengarannya. Udah ya. Makanya korek kuping dulu ya kan. Masuk ke sini korek dulu kupingnya. Soalnya udah ini kan kerak-kerak tungkinya itu udah banyak kali kan. Jadi setiap kita tanya biar dia oh iya gitu ya. Gitu. Kampungan itu Bunda. Ayo naik lah ya. Mana nih? Mana hotel kalau dia jam segini? Iya, maling teriak maling teriak maling, sembunyi tangan. Mana hotelnya? Mana hotelnya? Kalau Melayu dibilang torek ya. Sama selanjutnya. Telinga welis borokan menggul. Borokan itu kudisan ya. Ayo. Pakai FPN Bang Aro biar komalnya komal Bang Paru udah kuat dari kemarin, dari semalam baru tahu ya. Ini komalnya Bang Paru ini kuat dari semalam, udah ngomong apa pun bisa ngomong bodoh kan, aman kan. HDS 78 selamat siang. HDS tadi korupkan, tadi bukan kena peringatan. Ya. Tadi gara-gara host gak bicara. Kristen Islam. Oh, saya Kristen. Oke. Temanya anak Maria orang bukan Tuhan, itu temanya Bang. Oke. Ini anak Maria ini orang atau Tuhan Bang? Orang atau bukan? Kalau ditanya orang atau bukan, dia anak Maria itu pasti orang, manusia. Lalu kenapa Anda Tuhan kan? Siapa yang menuhankan?
Oh, berarti Tuhannya Bang HDS siapa? Sebelum aku jawab, Bunda bisa kasih penjelasan nggak apa itu menuhankan? Oh, gitu ya. Saya tidak tahu apa itu menuhankan. Anda nggak tahu apa itu Enggak. menuhankan, tapi Anda mengucapkan. Iya, apa itu menuhankan? Lalu Anda mempromosikan. Rasanya lucu lah Bunda. Iya, jawab aja apa itu menuhankan. Udah jawab aja apa itu menuhankan. Anda yang mengatakan, Anda yang menjelaskan. Udah jawab aja apa itu menuhankan. Jawab aja. Apa itu menuhankan? Apa itu? Masa kenapa kau yang Lah disuruh jawab malah. ngomong kok Apa beda? itu menuhankan apa? Apa itu Kau menuhankan? yang jelaskan apa itu menuhankan. Anda menuduh aku menuhankan. Saya kan udah jawab, saya tidak tahu. Saya tidak tahu Nah. apa itu menuhankan. Kenapa Saya Anda tanya menanya apa itu sesuatu? menuhankan? Kenapa Saya Anda sudah jawab, saya tidak tahu apa itu mengatakan sesuatu menuhankan. yang Anda tidak tahu? Ya saya tidak tahu. Saya tidak tahu apa itu menuhankan. Lalu kenapa apa Anda salahnya kau menjawabnya? Lalu kenapa Anda memfitnah saya menuhankan kalau Anda tidak tahu apa Saya itu udah. menuhankan? Siapa Tuhan Anda? Ya udah, si Anda Lalu menuhankan siapa? yang ada di pikiran Anda Anda menuhankan itu apa? menuhankan siapa? Enggak. Di pikiran Anda, Kau ada laki-laki Anda apa itu, perempuan apa itu sih? menuhankan? Enggak, kau laki-laki apa perempuan? Kau laki-laki apa perempuan? Ya Hah? maunya kau apa? Maunya kau Enggak, apa? kalau laki-laki seharusnya kau lebih ada punya ngomong sama perempuan. Saya masih ada diemnya. Enggak, Kau maunya kau laki-laki itu ngerocos. apa? Kau mulut kau yang dua apa kepala kau yang dua? Mulut Ya, kau tuh terserah. melebihi mulut saya masih mendiam. Apa itu menuhankan? Datang kau, nyi. Terserah bagaimana akalmu menilai aja lah. Oh, akalku itu bang, akalku itu yang keluar dari sini bukan Tuhan. Nah itu nggak kayak kau, malu kau mengakui. Iya, Hah? ya. Hah, yang Terserah. keluar dari sini, oe, itu bukan Tuhan, tuh baru akalku. Bunda kan bukan nabi, Nah, Bunda kan siapa bukan Tuhanmu? bukan Siapa nabi, bukan Tuhanmu? rasul. Siapa Tuhanmu? Dan Bunda juga bukan Siapa Tuhanmu? bukan Aku siapa-siapa. nanya juga. siapa Tuhanmu? Bunda bukan kebenaran, terserah kau Aku menilai. nanya siapa Tuhanmu? Ayo, itu kata siapa Tuhanmu? Apa itu perlu buat? Siapa Tuhanmu? Hah? Apa kau bilang? Apa kau bilang? Makanya kau jangan Ada. tungki. Kau yang tungki dah turun. tadi, kau malu. Dah turun. Penting buatmu. Saya dengar kau ngomong. Hah? Longor, HBDS. Saya bukan tungkian, saya dengar omongan kamu. Saya nanya siapa Tuhanmu. Penting buatmu. Terus kau ngapain naik ke atas, Longor? Ngapain kau naik ke atas? Memang Longor nih ya. Kalau nggak penting, kau nggak usah minta naik. Gak usah diskusi. Udah. Longor kali. Ini si Weli sini tadi udah kunein. Dia nggak ngejawab, dia tungkian. Longor, Santai, ya kan? santai lah. Penting buatmu. Siapa Tuhanmu? Iya. Penting buatmu. Kan Longor kan? Santai, Siapa santai. Tuhanmu? Penting Santai buatmu. aja. Longor. Santai aja Mbak, kok galak-galakan. Ya udah santai. Di mana ayatnya? Yesus arti daripada Kristen pengikut Yesus Kristus. Di mana datanya? Apalagi yang ditanyain definisi metode Di menuhankan mana itu apa ini dulu? dulu kita selesaikan, katanya santai. Tapi kau tungkian. Di mana datanya arti daripada Kristen pengikut Yesus Kristus? Di mana datanya? Kan tadi udah disuruh dibuka. Di mana Kamu aja datanya? Sekali lagi ya saya tanya ya. Di mana Di datanya? Al-Hijr arti 39, daripada Allah Kristen punya pengikut saat Yesus Kristus. gitu. Di mana datanya? Al-Hijr 39, Allah punya Dah satu. turun. Dah turun. Al-Hijr memang dengerin tungki. Tidak ada di Al-Hijr tentang Kristen tungki. Tidak ada di Al-Hijr tentang daripada Yesus tungki. Apalagi Yesus Kristus. Gak ada di Al-Hijr. Memang tungkian kau. Ditanya data Al-Hijr. Sejak kapan ada Kristen di Al-Hijr? Sejak kapan arti daripada Kristen itu ada di Al-Hijr? Tungki. Bisa nggak sih kalian itu naik, jangan longor, jangan tungkian. Yang lucunya tadi lagi, siapa Tuhanmu? Ya, ya dek. Apa? Jea, selamat siang. Selamat Sinilah. siang. Kristen Islam.
Islam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Yang itu yang cakap anak Maria tadi itu. Iya. Itu manusia yang dibangga-banggakan Allah. Dialah semanusia-manusia yang dilahirkan tanpa bapa. Jadi manusia dalam dunia ini boleh tahu keistimewaan manusia. Itu Isa namanya. Dia bukan Tuhan, dia nabi juga. Malam Isra Mi'raj. Bang Jea, mohon maaf Bang Jea, di sini tidak ada pembahasan Nabi Isa. Bang Jea, apa yang mau disampaikan Pak Jea? Itu aja apa yang mau disampaikan. Kita nggak ada Maria, pembahasan Nabi Isa Pak Jea. Jangan disamakan Nabi Isa sama Yesus yang dituhankannya Pak Jea ya. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Jea? Kalau tak ada sudahlah. Saya dengar. Ya Pak Jea dibawa dulu ya. Assalamualaikum. Ayo naik lagi ke Lenteng. Gak ada situnya Bang Faruk, si Maliknya. Nggak ada, udah ku DM dia padahal. Ada paus ini, mau dikasih sama dia. Tapi Wah, Paus sudah selamat siang. tapi Paus sudah nggak ada, Paus Paulus sudah nggak ada. Mau Paus apa lagi mau dikasih dia? Juna selamat siang dulu, agamanya Kristen Islam. Selamat siang Islam. Ada yang mau disampaikan Bang? Maaf ya Bun dari Mualaf ya, Mualaf. Iya Pak Juna. Nah jadi gini Bun, kita kan perdebatan agama tuh sebenarnya nggak ada punya nilai keimanan masing-masing Bun. Jadi kan sebenarnya agama itu ya, karena dalam Al-Quran juga diajarkan agamamu untukmu, agamaku untukku. Jadi kita nggak perlu. Pak Juna jangan tonton room ini ya, Pak Juna silakan tonton room karaoke. Enggak, itu Bye bye. Oke ya, Pak Juna jangan masuk room ini Pak Juna. Masuk bentar dulu Jamigo. Pak Juna jangan masuk room ini ya, masuk room karaoke. Kalau nggak room dangdut joget-joget kok di situ ya. Ya. Anda ngaku Islam, apakah Anda tahu arti daripada itu? Kapan ayat itu turun? Kenapa ayat itu turun? Tahu nggak kenapa turun itu? Anda ngaku lahir Islam, masa kita lebih tahu arti daripada ayat itu turun? Lakum dinukum waliyadin. Jadi Pak Juna, nggak usah nonton Pak, nggak usah. Kami juga tidak memaksa Anda untuk nonton di sini. Ini untuk orang yang mau cerdas saja. Ya Pak Juna ya? Ya, room karaoke kau tonton. Oh enggak dangdutan kau joget-joget ya kan? Goyang dompet, kau bilang kayak gitu ya? Ya Bun, Oke, ya Bun. Jack Niko. Selamat siang Jack Niko. Ya Bu, selamat siang. Ya begini Bu, maaf ya Bu. Kristen Islam, tunggu dulu. Kristen Islam. Pasti ajak sama Bunda. Oh, ada yang mau disampaikan? Kita kan seorang Ya begini Bun, saya setuju atas apa itu pendapat Bunda ya Bun, harus diperjuangkan ya begitu Bun. Karena begini Bun, sekarang di zaman sekarang ini seakan-akan di Ghairil Muslim selain orang Islam maunya ingin merusak tatanan agama Islam Bun. Jadi saya mendukung Bunda sebagai orang mualaf, saya agungin jempol, harus diperjuangkan begini aja Bun. Jangan takutlah, umat muslim banyak yang mendukung Bun, apapun dengan cara apapun. Pokoknya begini Bunda, jangan takutlah. Ya Pak, kasih. Dengan sesuai ajarannya, karena sekarang ini Bunda, padahal sifat Allah dan Nabi Muhammad itu maunya dibikin rusak astagfirullahaladzim. Itu kalau sudah datang azab, sudah datang bala dari Allah itu minta ampun Bunda. Orang itu yang bodoh aja yang begitu Bundun. Saya ikut marah juga, tapi saya mau bicara, nggak tahu sebagai saya muslim, memang sebagai orang muslim, tapi saya istilahnya galil, istilahnya kurang pengetahuan. Cuma kalau masalah tentang agama insya Allah saya itu tahu Bunda. Cuma mau bicara. Bapak ini ngomong satu napas. Pak ngomongnya gak usah satu napas. Ngomongnya satu napas. Jangan satu napas. Santai aja Pak Janiko, santai. Iya, Bunda. Ini ngomong satu napas ya. Santai.
Pokoknya Bunda, jos aja jangan takut. Jos aja apa dengan kebenarannya. Siap, Dengan siap. kebenaran. Makasih, Jos ya. aja. Saya dukung Kasih Bunda. ya, Pak. Assalamualaikum. Jadi gini Waalaikumsalam. teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini teman-teman ya, buat Juna kalau kau memang seorang Islam ya, agamamu saat ini diperangi, tapi tidak dengan pedang, akan tetapi dengan asumsi, dengan fitnahan, dengan framingan, dengan olok-olokan. Diperangi agamamu jika kau Islam. Saat ini terkhusus di Indonesia, Islam itu sedang diperangi, tapi tidak dengan pedang. Karena mereka, orang-orang kafir harbi ini sadar, dia belum mampu memerangi Islam dengan pedang. Konyol dia kalau diperanginya Islam dengan pedang. Maka diperanginya Islam dengan framingan, asumsi, olok-olokan, dan fitnahan. Dan kau meminta kita diam. Kau meminta kita diam. Longor kau di situ. Ya, jadi perang itu tidak harus dengan pedang. Saat ini kita menghadapi medan perperangan, perang argumentasi. Perang argumentasi. Posisi debater Islam saat ini belum menyerang. Kita nggak nyerang, Bang. Kita hanya bertahan saja ini, berupaya mengcounter semua fitnahan yang dilontarkan oleh kafir harbi. Sementara kafir harbi sudah nyata-nyata menyerang. Contoh, kafir-kafir harbi yang ada di luar negeri. Dia dengan leluasa nyerang. Karena apa? Dia tidak terjerat dengan hukum. Kalau kami apologet Islam ini dengan membuat metode menyerang, masuk penjara kami. Masuk penjara kami. Akan diproses kami gitu loh. Mereka sudah berencana untuk menyerang. Makanya mereka keluar negeri. Kami apologet Islam hanya bertahan saja ini, mengcounter gitu loh. Kalau memang kau Islam dan mental kami sama sepertimu, habis anak keturunanmu, murtad anak keturunanmu, hilang marwah dari agamamu. Di mana Nabi Muhammad SAW diolok-olok. Lihat itu, debater Kristen kafir harbi yang di luar negeri itu. Sopiatul, Edis, CP, yang gak on cam itu ngeri kali nyerangnya. Dibilang mereka nabimu itu pedofil. Dibilang mereka Tuhan kau itu batu. Mereka nggak ngerti apa-apa tentang Islam, tapi mereka menjelaskan Islam. Dan fitnah-fitnah itulah yang mau kita komparasi, yang berupaya kita counter, gitu loh. Jangan kamu datang naik ke atas, kau ngaku-ngaku Islam, berupaya untuk memadamkan ya semangat untuk kita. Yang kau pikirnya kami mau jadi seperti ini? Yang kau pikirnya kami mau seperti ini, ngambil jalan seperti ini? Enggak. Kayak aku pribadi teman-teman, hidupku sudah nyaman. Cukup aku menjadi seorang security, hidupku itu udah nyaman. Udah tenang hidupku. Aku bisa hidup dan makan dengan gajiku gitu loh. Tapi aku pilih jalan ini karena nggak mau aku. Agamaku tuh difitnah, nggak mau aku. Agamaku tuh diolok-olok, nggak mau aku. Nabi Muhammad SAW itu difitnah, di framing, diolok-olok, aku nggak mau. Di saat kami yang mau maju berjuang, aku berupaya untuk menghentikan langkah kami. Jika begitu, tanyakan lagi imanmu. Kau bertanya Islam tidak mengajarkan begini, salah kamu. Lebih mengerikan lagi, lebih tegas lagi hukum Islam. Ketika Abu Bakar As-Siddiq memimpin pada saat itu, Khalid bin Walid diperintahkan untuk menarik zakat dari si kaya. Ketika menarik zakat dari si kaya, Muslim ini, dia bilang, Muhammad sahibuk, kata dia. Muhammad temanmu, kata dia. Dia menyebut nama Nabi Muhammad SAW tidak dengan kemuliaan. Khalid bin Walid mengeluarkan pedangnya, ditebas anak itu. Meninggal. Ngelapor yang lihat itu kepada Abu Bakar. Dikatakan Khalid bin Walid berlebih-lebihan dalam urusan itu. Berdiri Abu Bakar, dia bilang, seandainya aku Abu Bakar di situ, aku yang tebas leher anak itu, kata Abu Bakar. Gak boleh. Jangan kau berupaya ya menjadikan Islam seperti yang lain, di mana iman mereka itu tidak punya harga diri. Islam itu tinggi harga dirinya. Makanya kacamata awam menganggap Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ketika perang Badar itu konyol.
berupaya untuk konyol. Cair dong Bang Warba, barakallahu. Kenapa konyol? Nabi Muhammad SAW menerima tantangan perang dari kafir Quraisy yang berjumlah 1000 orang. Sementara Nabi beserta pasukan berjumlah 313 orang. Kalau orang pada masa itu memandang konyol, Nabi Muhammad itu konyol. Diterimanya tantangan perang dari kafir Quraisy, jadi tawa-tawaan dia. Tapi demi marwah Islam, tetap Nabi beserta para sahabat pergi ke medan perang. Dan peperangan itu dimenangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi begitu Junaya, ya, jangan gini saja. Kalau kamu tidak suka dengan kondisi ini, udah nggak usah tonton lah, nggak usah tonton komal-komal di lintas agama. Tapi jangan nanti setelah kau nyebrang, kau nanti nyasar ke komal Kristen yang mengerikan ketika menghujat Islam seperti Edis, bom-bom dan yang lainnya. Jangan kau datang kemari nangis-nangis, jangan. Karena kita punya apologet. Contoh Ustadz Filipus itu, dulu dia nggak setuju dengan apologet itu. Dia benci dulu sama para apologet. Mualaf juga di Filipus itu, benci dia dulu sama Bang Zuma. Ngapain ngomongin agama orang, kata dia. Hingga akhirnya dia sampai ke komalnya Oten, penghujat. Naik darah dia. Pindah lagi ke komal Oten yang lainnya, naik darah dia. Sekarang jadi apologet dia. Diakui dia kesalahannya. Salah rupanya aku seperti itu dulu. Kita ini sedang diperangi, bukan kita yang memerangi. Kita sedang diperangi dengan fitnahan dan juga argumentasi tanpa dasar, ya, tanpa data dan juga tanpa ilmu. Gitu cuma ya. Oke, Prianto, selamat bergabung Prianto. Halo Prianto. Pernah rupanya apologet Islam membuat gambar, terus diolok-olok, ini gambar Yesus katanya, dibikin dengan gambar penuh kehinaan. Pernah? Nggak pernah. Tengok Komal CP itu, Komal PC The King, tengok itu. Entah apa-apa dibikin gambar, dikatakan itu gambar Nabi Muhammad SAW. Berikan dia kan? Oh, kita bikin lagi. Ini seru nih kalau diskusi sama Bang Paharup. Ini agak santai ini orangnya. Ya udah, silakan Dinda, tanggapi Dinda. Maria itu melahirkan orang atau melahirkan Tuhan? Maria melahirkan orang atau melahirkan Tuhan? Udah dibilangin dari tadi melahirkan orang. Oke, berarti yang ada Tuhan kan bukan, berarti yang ada Tuhan kan bukan anak Maria ya? Yang ada Tuhan kan bukan anak Maria ya? Hah? Anak Maria. Oke, anak Maria. Berarti Tuhan Anda orang ya? Berarti Tuhan Anda orang ya? Bukan. Gimana sih? Kita ulang lagi Dinda ya. Maria melahirkan orang atau melahirkan Tuhan? Melahirkan manusia. Iya, manusia itu kata lain dari orang loh Dinda. Aduh. Sama itu konotasinya itu. Untung bentar ya. Aku beri contoh ini. Biar Anda jangan berubah-ubah. Karena teman-teman Kristen ini berubah-ubah narasinya. Ini Dinda ya. Bentar ya. Kita pelan-pelan aja. Biar dapat edukasinya. Nih, bentar ya. Saya balikkan. Kayak ngaji terakhir ini. Anak Maria itu melahirkan orang atau Tuhan? Maria melahirkan orang atau melahirkan Tuhan? Apa dulu definisi Tuhan menurut pemahaman Bang Paharup? Apa dulu? Tuhan itu, aku tinggal buka saja KBBI. Arti kata Tuhan ya, yang diagungkan dan disembah. KBBI yang mengatakan, dan kata Tuhan ini ya, yang berhak atas kata Tuhan itu adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan artinya mengagungkan dan menyembah. Kalau menuhankan berarti Anda menyembah dan mengagungkan sosok itu tadi. Oke. Sekarang saya tanya, yang dilahirkan Maria ini orang atau Tuhan? Orang. Orang ya.
Saya catat. Orang, oke, oke. Berarti yang Anda tuhankan bukan anak Maria ya? Anak Maria. Anak Maria, berarti Tuhan Anda orang. Berarti Tuhan Ya Anda udah orang. ngikut aja. Oke, ngikut aja iya, biar nggak terlalu Ya, ribet oke. perdebatan. Berarti Anda menuhankan anak orang. Habis. Belum sampai Jujur, situ. Dinda. Kalau Makanya itu sudah jadi- kemampuan kalian itu Yang penting Anda jujur. sampai di Kalau itu situ. sudah menjadi, iya, penting Anda jujur. Kalau itu sudah jadi imanmu, ya, kami tidak boleh mengintervensi itu. Jangankan anak orang, anak kucing pun kau tuhankan, itu urusannya. dia Bang Faruk jadi manusia itu ketika dia umur sampai 32 tahun, ketika dia mati dan bangkit mengalahkan maut, dari situlah orang-orang mengikuti ajarannya, menuhankan dia. Oke, berarti dari usia 1 biar kalian sampai paham. 32 tahun, Ya. Yesus itu orang. Oke, Iya. setelah dia disalib, dia Tuhan. Oke, Oh, belum. ya kan? Belum. Oh belum, jadi tapi kata Roma Setelah dia 14 bangkit gitu. mengalahkan maut. Enggak. Iya. Roma Tuhan 14, Tuhan Roma Yesus itu 14. bangkit. Oh, ingat, Tuhan Yesus itu bangkit mengalahkan Oke. maut. Oke, sebenarnya Dinda, dalam Roma 14 nomor 9 dikatakan dia mati lalu bangkit untuk jadi Tuhan. Roma 14 nomor 9 mengatakan, oke. Akan tetapi tadi Anda katakan ketika usia 1 sampai 30 tahun, Yesus itu orang kan, bukan Tuhan. Ya. Oke, ketika Yesus ini di usia 1 sampai 3 tahun jadi orang, siapa Tuhan? Yang mengutus dia. Oke, yang mengutus dia ya. Oh, Tuhan ya. Ya. Oke. Yang mengutus dia ini adalah Tuhan. Oke. Ketika Yesus mati lalu bangkit dari kematian, dia jadi Tuhan. Ya kan? Ketika dia mati lalu bangkit, dia jadi Tuhan kan? Begitu tadi kan? Dinda? Halo, Dinda Wilstoni, ketika dia mati lalu bangkit, dia jadi Tuhan. Sementara narasi sebelumnya dia diutus oleh Tuhan. Ya kan, di usia 1 sampai 32 tahun.